Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nurbaiti dari kelompok 31 Praktik Ibadah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu mengenai toharoh yang meliputi wudhu, tayamum, dan juga mandi junub. Sebab yang pertama yaitu wudhu. Wudhu adalah cara bersuci menggunakan air yang dibasuhkan ke 4 anggota tubuh, yaitu meliputi wajah, kedua tangan, kepala, dan juga kedua kaki. Nah, dalam berwudu ini hukumnya itu wajib. Hukum wudu adalah wajib, yaitu apalagi saat kita hendak melaksanakan sholat. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Maka penting sekali bagi kita untuk belajar bagaimana cara wudhu yang baik. Nah, apa aja sih yang bisa membatalkan wudhu? Di antaranya keluarnya sesuatu dari bagian kemaluan depan maupun belakang, lalu tidur terlelap, lalu hilang akal, bisa karena gila, sakit ataupun mabuk, lalu bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, dan juga memegang alat kemaluan kita. Nah, langsung saja saya akan mempraktekkan secara langsung bagaimana tata cara berwudhu. Saatnya melakukan wudhu, dimulai dengan membaca niat. Niatnya adalah nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Dilanjut dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu diawali dengan membasuh kedua telapak tangan dengan menyalakan air kerannya, jangan terlalu besar agar tidak boros dan tidak terkena. Membasuhnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Saat melakukan basuhan telapak tangan dan yang lainnya itu harus sambil berdoa, tapi agar jelas, jadi airnya dimatiin dulu. Doa membasuh telapak tangan itu doanya adalah Allahumma ihfadz yadi min ma'asika kulliha. Dilanjut dengan berkumur sebanyak 3 kali. Saat berkumur, membaca doanya itu dalam hati. Doanya adalah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika. Allahumma aqsini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Dilanjut dengan melakukan istinsya dan juga istinsar sebanyak 3 kali juga. Saat melakukan istinsya, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung, doanya adalah Allahumma arihni raihatal jannati. Allahumma la tahrimni raihata ni'amika wa jannatika. Dan saat mengeluarkan air dari lubang hidung atau istinsar, doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'iddar. Dilanjut dengan membasuh wajah dari bagian pangkal rambut sampai ke bagian bawahnya sebanyak 3 kali juga. Diusap secara merata ke wajah, juga bagian sela-sela mata juga dibersihkan. Setelah membasuh wajah sebanyak 3 kali, doanya itu adalah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Setelah membasuh wajah, dilanjut dengan membasuh tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu sampai ke bagian sikunya. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, saat membasuh yang tangan bagian kanan, doanya adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiran. Dilanjut dengan membasuh tangan yang bagian kanannya. Setelah membasuh tangan yang bagian kiri, doanya itu adalah Allahumma la tuti'ni kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Dilanjut dengan mengusap bagian kepala dari bagian ujung rambutnya sebanyak 3 kali juga.
saat mengusap kepala, doanya adalah Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nari wa adillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Dilanjut dengan mengusap telinga sebanyak 3 kali dengan bagian telunjuk masuk ke lubang telinga. Lalu bagian ibu jarinya itu yang membersihkan bagian telinga luar. Satu, 2, 3. Nah, saat membasuh telinga, doanya adalah Allahumma ij'alni min ladhini yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Dilanjut dengan membasuh kaki dari bagian kanan terlebih dahulu, dari bagian jari-jari kaki sampai ke bagian mata kaki, sebanyak 3 kali. Nah, setelah membasuh kaki bagian kanan, doanya adalah Allahumma ij'alhu sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma thabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Dilanjut dengan membasuh kaki bagian kirinya, sama dari jari-jari kaki lalu sampai ke mata kaki, banyak 3 kali. Nah, setelah saat membasuh kaki bagian kiri, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an tanzilu qadami anis sirati yauma tanzilu fihi aqdamul munafiqin. Nah, setelah selesai berwudu, membaca doa setelah wudu. Doa setelah wudu adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Sudah selesai tata cara berwudu kita. Ya, sebab selanjutnya yaitu mengenai tayamum. Tayamum adalah cara bersuci yang bisa menggantikan wudhu saat tidak ditemukannya air. Perbedaan dari tayamum dan juga berwudhu yaitu saat tayamum itu medianya berupa debu. Debunya itu bisa berasal dari tembok, dari pasir, ataupun dari kursi kendaraan saat kita sedang berkendara. Lalu untuk berwudhu medianya itu berupa air yang mengalir. Waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum itu adalah pertama, saat di tempat kita berada tidak ditemukan air, lalu ditemukan air namun hanya sedikit atau terbatas sehingga bisa lebih diutamakan untuk hal yang lain seperti minum ataupun makan. Lalu saat kita sedang sakit, dimana saat kita sakit itu jika terkena air malah jadi tambah sakit atau jadi kedinginan. Terus saat kita sakit ini susah untuk menuju tempat berwudu ataupun tidak ada orang yang membantu menuju tempat berwudu padahal sudah masuk waktu sholat. Nah, di waktu-waktu tersebut ini kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan tayamum. Pertama, lakukan dulu atau baca dulu niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, setelah melakukan niat, kedua telapak tangan ditepukkan ke medianya yaitu tembok. Kemudian boleh ditiup sebagai sunnah untuk mengurangi debu yang menempel di telapak tangan agar tidak terlalu banyak. Selanjutnya, pertama-tama diusapkan ke bagian punggung tangan, di mana telapak tangan kiri mengusap bagian punggung tangan kanan dan begitu sebaliknya. Dan juga jangan lupa dahulukan bagian yang kanan. Seperti ini. Berakhir di ibu jari. Selesai bagian punggung tangan, lalu ke bagian wajah. Nah, karena ini menggunakan kacamata, jadi kacamata harus dilepas terlebih dahulu agar tidak menghalangi debu yang nantinya akan diusapkan.
Selanjutnya telapak tangannya ditepukkan lagi ke dinding. Lalu diusapkan ke wajah. Saat mengusapkan untuk bertayamum, usapkan dalam sekali usap, dan saat diusapkan itu telapak tangannya tidak boleh lepas dari yang diusapkan, jadi harus selalu menempel. Kalau lepas nanti harus nempel ulang ke temboknya. Nah, setelah wajah, selanjutnya ke bagian tangan sampai siku. Dibuka terlebih dahulu bajunya, lengan bajunya seperti ini sampai siku. Lalu kedua telapak tangan ditepukkan lagi ke bagian tembok. Yuk, dimulai dari yang tangan kanan terlebih dahulu. Sini, putar. Selanjutnya ke sini, lalu diputar berujung di ibu jari. Nah, sudah selesai tayamum kita. Setelah bertayamum, membaca doa setelah tayamum yang sama seperti doa setelah wudhu. Doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Alhamdulillah, sudah selesai bertayamum, lalu bisa melaksanakan sholat. Nah, sebab selanjutnya yaitu tentang mandi junub. Mandi junub atau mandi wajib ini berbeda dengan mandi yang biasa kita lakukan setiap hari di pagi dan sore hari. Kalau mandi junub ini memiliki tujuan untuk menghilangkan hadas besar akibat dari haid atau berhubungan suami istri atau nifas. Sedangkan mandi biasa ini bertujuan hanya untuk menghilangkan kotoran karena habis berkegiatan sehari-hari. Nah, mandi junub ini memiliki tata caranya tersendiri. Diawali dengan niat mandi junub, yaitu adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal junubi faradha lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, lalu masuk ke kamar mandi, dahului dengan kaki kiri, lalu membasuh kedua telapak tangan. Dibantu dengan gayung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, setelah membasuh kedua telapak tangan, dilanjut dengan membasuh bagian tubuh yang dirasa kotor seperti dubur atau kemaluan. Dibasuh juga menggunakan air sebanyak 3 kali. Lalu setelah membersihkan daerah yang kotor itu, kedua tangan ini dicuci kembali menggunakan sabun agar sisa kotoran dan juga sisa bau bisa hilang. Cuci dengan bersih menggunakan sabun, lalu dibilas lagi menggunakan air sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, setelah mencuci kedua tangan menggunakan sabun, dilanjut dengan berwudu seperti biasa halnya kita wudu untuk sholat. Dimulai dari berkumur, lalu istinsya dan istinsar, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, dan juga membasuh kedua kaki. Setelah berwudu, dilanjut dengan menyeka-nyeka bagian rambut dengan menggunakan jari-jari tangan. Jadi tangannya itu dibasahkan terlebih dahulu menggunakan air, lalu jari-jarinya itu disekakan ke bagian sela-sela rambut sampai ke kulit kepala sampai dirasa airnya itu sudah merata. Setelah diseka sampai merata, barulah disiram airnya itu ke bagian kepala sebanyak 3 kali sampai merata. 1, 2, 3. Nah, setelah menyiram bagian kepala, dilanjut dengan menyiram bagian badan. Diawali dengan sisi sebelah kanan, juga sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sambil membasuh yang badan itu, dipastikan juga bagian lipatan-lipatan tubuh juga terbasah oleh air. Dilanjut di sisi bagian kirinya sebanyak 3 kali juga. 1, 2,
dan 3. Dan jangan lupa untuk menyeka bagian-bagian lipatan tubuh agar basah terkena air. Setelah membasahi kepala dan juga badan, bisa dilanjut dengan urutan mandi seperti biasanya. Bisa ditambah menggunakan sabun ataupun shampoo. Setelah mandinya selesai, baru dilanjut dengan membaca doa setelah mandi junub. Doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Nah, jadi sekian pemaparan dari saya mengenai bab thaharah, mulai dari berwudu, tayamum sampai ke mandi junub. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.